Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andes Dwi Saputra yang saat ini kuliah di Universitas Mercubuana. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa rencana bisnis pada perusahaan saya bekerja atau pada yang nanti ingin saya dirikan, yaitu coffee blog. Nah, ini apa namanya ya, beberapa pembahasan topik kita pada PPT kali ini, pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama ada backgroundnya, lalu selanjutnya analisa dari marketing itu sendiri seperti apa, finance analisa, lanjut resolution, dan akhir ada diskusi, waktu-waktunya diskusi. Nah, ini backgroundnya. Backgroundnya apa itu paving block? Paving block itu sendiri ialah batu cetak yang terbuat dari campuran bahan bangunan berupa semen PC dan pasir dengan perbandingan campuran tertentu yang memiliki beberapa macam variasi bentuk dan desain untuk memenuhi kebutuhan pemakai ataupun konsumen. Produk yang dihasilkan dari PT Nusantara Batindo Makmur ini ialah paving block yang dengan kekuatannya K175, K225 sampai dengan K350 dengan dimensinya 210 kali 105 kali 60 meter per milimeter dan juga 210 kali 105 kali 80 mm. Oke, lanjut. Nah, ini ada lanjut beberapa beberapa ini data perusahaan. Ini nama perusahaannya itu PT Nusantara Batindo Makmur yang beralamatkan di Jalan Raya Kemuning nomor 45 Kelurahan Purjaya, Kecamatan Priok, Kabupaten Tangerang. Bisnis operasi perusahaannya itu paving block. Bentuk usahanya itu paving block juga ya. Ini data pengusaha, nama pemilik yaitu saya sendiri Andes Dwi Saputra. Tempat tanggal lahir ini ada Tangerang, Kabupaten Sumatera. Alamatnya Taman Kota Permanta, Kecamatan Selatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Bisnis operasinya yaitu paving block. Ini ada pun beberapa visi misi yang ada pada perusahaan Nusantara Batindo Makmur. Visinya yaitu mengembangkan SDM dan budaya perusahaan yang bekerja tinggi demi untuk mendapatkan hasil produksi yang terbaik dan berkualitas. Lalu adapun misinya itu sendiri berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan tentunya ya, dan juga menjaga dan terus berusaha untuk mendapatkan kualitas produk yang terbaik, melayani sebaik-baiknya, dan senantiasa menjaga hubungan baik dengan konsumen. Ini adapun marketing analisanya, ini ada beberapa cara marketing analisa, yaitu yang pertama SWOT analisis, lalu yang berikutnya P analisis, yaitu P-nya yang pertama P produk, lanjutnya price, dan promotion. Lanjut ke tahap selanjutnya STP analisis, segmenting, targeting, and position. Lalu sumber daya manusia analisa, lalu yang terakhir rencana pengembangan usaha. Lanjut ini SWOT analisanya yaitu strength atau disebut juga dengan kekuatan. Ada poin pertama yaitu memiliki motif yang beraneka ragam, lalu pemasangannya lebih cepat daripada yang lainnya, tentu ini akan menghemat biaya pelaksanaan. Lalu pengangkutan ke lokasi proyek lebih mudah,
Lalu selanjutnya tidak membutuhkan tukang yang profesional, dan yang terakhir dapat menyerap air dan mudah perawatannya. Lalu analisa selanjutnya weakness atau kelemahannya, mudah bergelombang bila pondasi tegak dipasang dengan kuat. Lalu selanjutnya kurang cocok untuk dipasang di lahan yang dilalui kendaraan. Terakhir pada terjadi sudut tidak boleh. SWOT selanjutnya yaitu opportunity atau yang disebut dengan peluang. Peluang ini ada beberapa item nih. Adanya penawaran kerjasama, adanya pelanggan tetap, bisa dijadikan hiasan keamanan dan lain sebagainya. Ini masih banyak lagi sebenarnya opportunity dari framework itu sendiri. Lalu threats atau ancamannya cukup banyak ya. Adanya pesaing menjual produk dengan sejenis tentunya di bawah harga yang saya jual. Itu selanjutnya fluktuatif dari harga bahan baku itu sendiri kan nggak stabil lah melihat dari perkembangan ekonomi pada saat ini. Lalu selanjutnya pembajakan pegawai. Lalu selanjutnya perkembangan dari model framework yang kurang diperbaharui atau monoton yang hanya itu saja. Ini tabel analisa SWOT. Strength, memiliki motif yang beraneka ragam, saya berikan nilai 4. Dapat meresapkan air, saya berikan nilai 4. Perasaannya lebih cepat, saya berikan nilai 3. Ini cukup banyak sehingga totalnya 21. Dan ini weakness mudah bergelombang, saya berikan nilai 4. Kurang cocok dilalui dengan kebenaran, saya berikan 4. Pada kerjaan sulit dilakukan, saya berikan nilai 4. Sehingga nilai total dari sudahnya adalah 12. Nah, ini opportunity-nya. Ini ada beberapa item sehingga totalnya ini ada 20 ya. Lalu pada ini trades, itu perkembangan model langkah framework, saya berikan nilai 3. Lalu produksi jenis dua harganya saya berikan nilai 5. Pembajakan pegawai saya berikan nilai 5. Fluktuatif dari harga bahan baku itu sendiri saya berikan 3. Sehingga totalnya itu 16. Jadi keseluruhan dari total strike dan opportunity itu 41 dan weakness dan threats yaitu totalnya 16, sehingga ada perbedaan 20. Ada perbedaan 13. Maka dianalisa produk-produknya dapat dilanjutkan di karena sesi nilai 13 dari 41 dikurang 20. Ini pakai analisa. Oke, yang pertama produk. Framework ialah batu catai berawal dari pengukuran di pada sempurna. Campuran tertentu mempunyai beberapa operasi mengenai besar. Lalu selanjutnya price atau yang disebut dengan harga. Harga dari framework itu saya patok dengan harga 155.000 per meter persegi. Lalu price tempat, yaitu pemasarannya berada pada toko material dan bahan-bahan bangunan. Lalu promosi yang saya lakukan untuk memamerkan produk yang ini, yaitu ada banyak juga nih ya. Memelihara dan mempertahankan mutu produk tentunya itu yang pertama ya. Melakukan investasi untuk menekan biaya ini agar menekan biaya personal yang ada, lalu menetapkan biaya dengan adanya kinerja pegawai, pasti produk kita yang telah dihasilkan akan bernilai mutu dan dapat bersaing bebas di pasar. Ini beberapa pakai analisa menurut pandangan saya. Lanjut selanjutnya STP analisis, yaitu yang pertama segmenting atau pembagian besar, yaitu
perumahan yang sedang berkembang dan jalan-jalan menggunakan simbol, tetapi karena promosi tidak berkembang media internet, tidak menutup kemungkinan pelanggan berasal dari kalangan masyarakat yang sangat luas. Di sini tentu perlu adanya promosi yang cukup baik. Ini targetnya perusahaan ini pemasaran berfokus pada perumahan dan juga pembayaran konstruksi dengan bangunan maupun arsitek. Hal itu dikarenakan pasar yang sangat cepat untuk manusia. Ini ada position. Produk itu dilakukan menjadi alternatif untuk pekerjaan jalan, taman ataupun area terbuka lainnya. Ini SDM manusia, sumber daya manusia Indonesia yang saya terapkan di perusahaan saya. Pertama ada general manager yang saya berikan gaji sekitar 15 juta per bulan. Lalu selanjutnya ada manajer pemasaran yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam pemasarannya dan pelayanannya itu seperti apa. Ini tugas dari manajer pemasaran. Lalu ada pun manajer produksi bertugas ataupun bertanggung jawab kelangsungan produksi. Targetnya setiap bulannya harus menghasilkan berapa piece, berapa meter persegi. Ini itu tugasnya dari manajer produksi. Lalu manajer keuangan, tugasnya mengatur semua aspek keuangan yang masuk ataupun yang keluar. Karyawan tentunya dengan adanya karyawan akan mempermudah kita dalam menghasilkan suatu sebuah produk. Nah, ini rencana pembangunannya. Vendor berinovasi dengan motif yang macam-macam, lalu inovasi dan akselerasi sebelumnya akan terus dikembangkan sebagai produk. Tahap pembangunan, lalu selanjutnya tahap pengembangan usaha. Ini ada 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, lalu tahun pertama, tahun kedua. Ini menurut saya ya, ini beberapa pengamat produk di masa yang akan datang. Finance analisa, ini finalisasi keuangan. Investasinya sekitar 1M, perizinan usahanya kurang lebihnya 100 juta. Adapun biaya tetap ataupun fixed cost semuanya 8,9 dia kenakan kurang lebih harga 627.200, hasilnya 0,47 digunakan 116.000, karetnya itu 137.085, jadi totalnya 88.385. Ini bahan materialnya sekitar 171.392.000. Ini gaji karyawan totalnya 95 juta, sehingga jumlahnya ada 266.392.621 rupiah. Ini adapun biaya tidak tetap variable cost. Biaya tidak tetap per bulannya ini ada bahan bakar mesinnya sekitar 10 juta, biaya listriknya sekitar 5 juta, biaya promosi sekitar 15 juta, jadi totalnya itu jumlah 15.500. Adapun biaya keluaran pembuatan produk, biaya tetapnya itu kan tadi yang disebutkan sebelumnya 260 juta 391. Biaya tidak tetapnya ataupun variable costnya itu 15.500. Nah, ini yang perlu diterapkan pada perusahaan saya saja itu 281 juta 2.091 rupiah. Nah, itu beberapa presentasi dari saya mengenai rencana bisnis yang akan saya kembangkan di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.